Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa tetap mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, tampaknya polemik JIS yang oleh Guys Khalifah disebutnya drama Korea JIS belum juga menampakkan akan selesai. Walaupun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sepertinya telah meminta agar polemik ini disudahi. Kenapa belum juga selesai? Katanya Abdul Hafar mengatakan bahwa JIS tidak sesuai dengan aturan desain dia. Itu dikatakannya setelah beberapa hari terakhir ini hilang JIS dari website dia. Ribut-ribut hilang, sekarang muncul saja pernyataan begitu. Nanti bisa jadi publik akan menganggap ini kerjanya orang-orang yang cenderung mengupayakan mengatakan JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu lagi, cobalah kan tidak begitu. Itu nanti yang akan muncul. Kalau memang itu yang dilakukan oleh orang-orang, oleh pihak-pihak yang tidak menyenangi JIS ini sesuai dengan standar FIFA, dan bagi orang-orang yang ingin mengatakan JIS ini tidak sesuai dengan standar FIFA, walaupun FIFA belum datang memverifikasi, tentu publik akan semakin melihat lagi bahwa tembakan ini tetap kepada Anies. Tetap kepada Anies. Jangan salahkan nanti kalau dia beranggapan bahwa yang datang-datang ke JIS itu, yang membuat pernyataan itu adalah berupaya terus untuk mendiskreditkan Anies terhadap JIS ini. Itu. Jadi kuncinya sekarang mungkin tampaknya yang pertama sekali, kalau memang tidak ada niat untuk mendiskreditkan Anies, untuk menyingkirkan Anies dari besar JIS ini, harusnya datangkan saja ke sini tim dari FIFA, biar dia yang menilai. Kalau ada yang belum sesuai dengan standar FIFA, baru dikerjakan, baru direnovasi yang tidak sesuai itu. Tidak diheboh-hebohkan ke publik bahwa tidak sesuai standar FIFA, tidak sesuai standar FIFA begitu. Kenapa dikatakan demikian? Stadion Jatidiri Semarang yang telah direnovasi saja tidak ada diributkan bahwa tidak sesuai dengan standar FIFA. Padahal nyata-nyata Gubernur Ganjar Pranowo datang ke lokasi itu, melihat dengan kecewa banyak yang tidak bagus. Oh iya, ini gimana? Kami orang ngawasi. Ini kalau nggak diberesin, saya diserahin lo yang ini. Ya. Ini kalau tidak diawasin ini juga cukup. Bagaimana dengan JIS yang tidak ada yang mengatakan tidak bagus? Bagi Anies Baswedan, apapun yang dilakukan untuk itu tidak persoalan.
Yang persoalan tampaknya sekarang bagi publik saja. Publik tidak senang, tidak mau kalau upaya renovasi yang dilakukan terhadap JIS bertujuan untuk mendiskreditkan Anies Baswedan, bertujuan untuk menyingkirkan nama Anies Baswedan dari kerja besar ini. Itu yang tidak senang publik. Itu menjadikan renovasi JIS ini sebagai komoditas politik untuk menjatuhkan nama Anies. Itu publik yang tidak suka. Tapi kalau perbaiki, mana yang jelek ya perbaiki, mana yang tidak bagus perbaiki. Sama juga dengan Anies sebagai tokoh perubahan. Nanti kalau dia jadi presiden, mana yang baik dari Pak Jokowi tetap dijalankan, mana yang tidak baik diperbaiki, mana yang memang tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya di stop. Tidak pusing-pusing. Jadi sahabat BN, tentu kita sebagai rakyat biasa berharap kepada pihak-pihak yang ingin menangguk di air keruh, yang selalu saja berupaya untuk bagaimana agar nama Anies tidak melambung seperti sekarang. Bagaimana agar elektabilitas Anies turun melalui polemik JIS ini. Kalau itu yang dibuat, kita yakin semakin itu dilakukan, semakin akan membuat nama Anies melambung. Sebab orang melihat Anies baginya tidak persoalan, oh direhab, oh diginikan. JIS itu bukan bangunan yang dibangun dengan uang Anies. Bangunan yang dibangun dengan uang negara. Tak persoalan sebenarnya. Tetapi ketika publik melihat JIS ini dijadikan komoditas politik untuk menjatuhkan Anies, barulah publik tidak mau. Itu. Kalau publik menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Burhan Hafid itu adalah desain dari orang-orang, tokoh-tokoh, kelompok-kelompok yang tidak menyenangi Anies di Indonesia, rakyat tidak akan bisa menerimanya. Cobalah lihat, tidak akan bisa menerimanya. Kan sudah berbagai cara dilakukan itu. Pergi ke JIS, kumpul di sana, bawa ahli rumput. Setelah itu dikatakan rumputnya tidak memenuhi standar FIFA. Sampai di luar, sampaikan kepada wartawan supaya heboh. Akhirnya kebalikan dari itu juga. Opini publik berputar berbalik 180 derajat. Ini. Jadi kita berharap kalau ada yang ingin menangguk dari keruh, kalau ada yang ingin mengambil polemik JIS ini untuk menjatuhkan Anies, hentikanlah, hentikan. Tidak ada gunanya. Hentikan sajalah. Tidak ada gunanya. Rakyat sudah cerdas. Sekarang ini bagaimana menutup medsos? Bagaimana mensensor medsos? Tidak bisa. Di era globalisasi informasi ini tidak ada yang bisa disembunyikan satupun. Contohnya persoalan pernyataan ini. Beberapa hari lalu di websitenya tidak ada, hilang saja tiba-tiba. Sekarang muncul ini. Di mana publik tidak akan bertanya? Di mana netizen tidak akan bertanya bahwa ini diduga ada yang mengatur? Sahabat BN, dagelan-dagelan politik tidak laku sekarang ini, tidak laku. Opini publik yang dibuat untuk menjatuhkan Anies tidak akan laku.
Percayalah tidak akan laku. Sebab Anies itu tampaknya sekarang ini tidak lagi di kepala rakyat, tetapi sudah di ulu jantung rakyat dia. Kalau sudah di ulu jantung rakyat dia, sulit memungkainya itu. Sulit. Cobalah. Tapi kalau di kepala bisa saja lupa dia nanti. Tidak ingat dia Anies. Tapi kalau sudah di ulu jantungnya, bagaimana? Anies sekarang ini sudah bersama aliran darah rakyat yang menginginkan perubahan Indonesia. Tidak bisa digoyang-goyang dengan mendiskreditkannya melalui JIS. Tidak bisa itu. Kalau semakin ini digoyang juga, coba lihat nanti. Jika JIS dipergunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 nanti, kita khawatir nanti akan bergemuruh di JIS itu pekikan Anies presiden. Akan bergemuruh insya Allah. Kalau ini semakin ditekan juga. Sekarang serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Allah yang akan menjadi pemimpin Indonesia ini 5 tahun ke depan, serahkan saja kepada Allah. Serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Allah nanti akan menitipkan pemimpin Indonesia melalui tangan-tangan manusia Indonesia yang telah memiliki hak pilih. Percayakan sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayakan sajalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dengar itu bagaimana pendapat ulama, kita dengar itu bagaimana pendapat pendeta, kita dengar itu bagaimana pendapat kaum milenial, anak muda, bagaimana pendapat yang lain-lain terhadap Anies sekarang. Mendengar begitu mendengar Pak Anies mau ke sini, terus saya mimpi. Tadi malam tidak bisa tidur, saya terus udah tidur. Masya Allah. Tidur mimpi. Masya Allah. Allahumma amin. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Naj'al hadhihi jam'an marhuma. Amin. Wa jam'an mutaqabbala. Amin. Waj'alna hujuzan ba'anis Baswedan. Dan doakan Anies Baswedan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat menjadi pemimpin kita semua di tahun 2024 mendatang yang sudah teruji dan terbukti di Jakarta Next Indonesia. Anies Baswedan untuk rakyat Indonesia. Amin Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu